Tes. Tes. Oke. Nah, selesai. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Ya. Nah, teman-teman, ini saya ingin sampaikan mengenai tema kita siang hari ini. Hari Sabtu, tanggal 13 September 2025. Ya. Jadi kali ini saya ingin sharing tentang membuat landing page cantik dalam 5 menit volume kedua. Selamat datang buat teman-teman yang gabung di YouTube maupun di Zoom. Jadi ini saya sharingkan ke Zoom juga. Nanti saya akan share beberapa materi yang perlu saya sharing. Ya, jadi teman-teman ini saya mencoba mendefinisikan beberapa contoh yang sudah pernah saya bikin. Ya, coba saya sharingkan. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Oke, jadi ini sharing saya mengenai membuat landing page cantik dalam 5 menit. Ini salah satu contoh yang saya buat dalam 5 menit, teman-teman. Memang gambarnya saya masih belum siapin, tapi ini sudah saya tunjukin contohnya, cara membuatnya seperti apa, sehingga teman-teman punya gambaran seperti apa sih, bagaimana sih caranya membuat landing page cantik hanya dalam 5 menit. Ya. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, saya sempat sharing fungsinya, bentar ya, fungsinya atau definisi dari landing page. Apa sih landing page itu? Ya, kalau kemarin saya sempat sharing, apa sih definisi landing page? Ya, di sini sekali lagi saya ingin sampaikan, mungkin ini sudah teman-teman sudah pernah tahu, tapi minimal ini saya akan sharing lagi. Nah, iya. Jadi caranya adalah, bukan caranya, sorry. Landing page yang dimaksud itu adalah ini.
halaman khusus yang dibuat untuk tujuan spesifik, biasanya marketing atau kampanye tertentu, tidak selalu bagian dari navigasi utama. Tujuannya adalah fokus pada satu aksi, call to action, misalnya dalam sebuah acara, sehingga perlu mengisi form pendaftaran, membeli produk, mengunduh e-book, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena ini supaya minim distraksi, fokus ke satu tujuan. Ya, dan minim distraksi supaya tidak perlu ada tombol-tombol yang lain, navigasi-navigasi yang lain. Tinggal tombol beli atau tombol WA atau pengisi form dan lain sebagainya. Ringkasnya, nah ini kita bisa membedakan website. Definisi website itu adalah kumpulan halaman web yang paling saling terhubung dan berada dalam satu domain. Isinya bisa berupa berbagai macam informasi, profil perusahaan, ya. Oh iya, di sini saya belum muncul ya teman-teman ya. Coba saya munculin di sini ya. Nah, oke. Okay. Oh, jadi lucu ya, ada dua. Nggak perlu deh. Oke, okay. Jadi teman-teman, uh, website itu adalah kumpulan dari halaman web yang saling terhubung. Ya, berada dalam satu domain. Isinya bisa berupa berbagai macam informasi, profil perusahaan, layanan, produk, kontak, blog, portofolio, testimoni, proses kerja, dan lain sebagainya. Jadi itu ada link-link mengarah ke situ nantinya. Nah, makanya kenapa website itu disebut memberikan informasi secara lengkap, ya, secara lengkap. Walaupun mungkin tidak tampil di situ, tapi semua itu ngeklik, ngelink, ya, di halaman berikutnya dan lain sebagainya. Lalu homepage itu adalah halaman utama, beranda. Jadi begitu kita masuk pertama kali nyebutin alamat www.ptsam misalnya, ya, ini langsung muncul halaman itu. Nah, baru nanti diarahkan untuk mengantar ke poin-poin yang diperlukan seperti kontak, produk, dan lain sebagainya. Jadi tampilan awalnya pada waktu membuka itu seperti itu. Nah, makanya kenapa secara ringkasnya adalah seperti ini. Ya, website itu adalah rumah besarnya, isinya lengkap, ada pintu, ada kamar, ada eh, halaman dan lain sebagainya, itu website. Homepage itu adalah pintu rumahnya, tampaknya yang dilihat orang itu pertama kali adalah pintu utamanya, rumahnya. Ya, landing page itu adalah bagian-bagian atau kamar khusus dengan satu fungsi. Misalnya landing page itu ruang karaoke, ruang tamu, ruang kamar, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pertama kali saat ini. Nah, yang kita balik lagi, kemarin volume pertama saya membuat landing page ini dari Gemini, ya. Lalu kali ini akan saya coba membuat landing page ini dari ChatGPT. Kenapa? Nanti teman-teman bisa bandingin, ya. Semua ketikanya, kata-katanya atau promnya semua sama. Tinggal teman-teman nanti bisa bandingin, ya. Ini memang sengaja foto-fotonya belum saya tampilkan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Misalnya ini ada Jawa Tengah, misalnya apa tadi saya menemukan nasi Langgi misalnya, atau lumpia Semarang misalnya, kalau Jawa Timur itu rawon, kalau Jakarta itu karedok dan lain sebagainya gitu ya. Itu nanti tinggal kita masukkan pada sharing berikutnya, akan saya sharingkan bagaimana cara memasukkannya, ya.
Kita coba mengintip dari koleksi yang kemarin. Nah, ini ya. Ini yang kemarin. Nah, ini kemarin sesi pertama. Sesi pertama yang saya buat itu adalah seperti ini. Ini kata-katanya, tolong buatkan saya kode HTML Java Bootstrap untuk membuat sebuah landing page tentang makanan khas Indonesia dengan 9 gambar. Ya, bentar ya. Saya lihat siapa tahu ada yang minta bergabung di grup WA karena grup WA-nya saya private sehingga tidak mudah kemasukan virus-virus dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena saya membagikannya ke beberapa grup dan ke sosial media juga ya. Nah, di sini makanan khas Indonesia dengan 9 gambar, 3 gambar di atas, 3 gambar di bagian tengah, dan 3 gambar di bagian bawah. Gunanya landing page ini adalah untuk memperkenalkan makanan daerah di Indonesia, di mana 9 daerah tersebut antara lain Jawa Tengah, itu fotonya ini. Ya, kita lihat Jawa Tengah itu ini. Kita lihat, muncul ini. Ya, coba dilihat Jawa Tengah. Oh, betul kan? Sama ya. Oke, lalu Jawa Timur, itu fotonya ini. Pada sharing berikutnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil filenya ini. Ya, ini Jawa Timur. Nah, nih Jawa Timur. Ya, oke. Jadi seperti begitu. Lalu ini Jakarta, ada Bali, ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Utara, ada Maluku, ya, lalu Papua Barat, di mana dengan judul makanan khas daerah di Nusantara yang menggoda, ya. Background landing page warna biru muda, ya, warna hijau muda yang menggunakan gambar makanan. Di bagian akhir, landing page-nya diberi CTA ke nomor WA saya. Oke, nah dia memunculkan, sebentar ini saya copy dulu, karena nanti kita akan coba di ChatGPT. Ya, nah dia keluar seperti ini, judul bagian atas, latar belakang, bla 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 bla. Ternyata dia membagi menjadi 2, kode HTML dan CSS. Ya, lalu karena saya nggak mau ribet, saya bilang bisa nggak minta tolong jadiin satu kode karena saya nggak ngerti gitu ya, supaya memudahkan kita untuk action. Maka dibuatlah satu kode seperti ini. Nah, kode ini sudah saya copy lalu saya masukkan ke platform yang sudah jadi. Nah, kali ini seperti sharing saya kemarin, maka saya akan mencoba di ChatGPT. Promnya semua sama, akan saya masukkan ini persis ya, persis, oke, persis seperti ini. Lalu saya memasukkan ini. Nah, baik, saya buatkan HTML bla 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 bla, 9 gambar, 3 baris kali 3 kolom, background hijau muda dengan di bawah. Oke, lalu dia langsung bikin ini. Cakep, 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 cakep. Kita lihat sekarang jam 10.55 ya. Anggaplah ini 10.53 tadi. Nah, sudah selesai. Tinggal saya copy kodenya. Saya masuk ke, nah ini. Saya paste di sini, saya isi judulnya. Nah, kenapa saya kasih tanda 1, makanan khas daerah di Nusantara yang menggoda? Kenapa?
karena di sini sudah ada yang sudah jadi tadi. Nah ini, tapi ini kan dari uh, Gemini, Gemini. Makanya saya kasih satu karena ini kita buat dari ChatGPT, ya. Lalu kode skripnya tadi kita pastakan di sini, lalu kita submit. Maka keluarlah seperti ini, sudah tersubmit dan kita tinggal buka. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, dengan begini teman-teman bisa membedakan nantinya. Menurut teman-teman yang enak dilihat itu yang mana, monggo silahkan. Karena ini sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Saya nggak bisa ngomong, oh, wah mana yang bagus, apa segala macam. Enggak, tapi ini selera. Ini yang saya buat dari Gemini, ya kan? Nah, kalau yang ini dibuat dari ChatGPT. Nah, kelebihan dan kekurangannya masing-masing silakan teman-teman lihat dan bandingkan. Makanya kenapa kemarin volume 1 saya membuat dengan Gemini. Sekarang volume 2 saya sedikit membahas tentang apa itu landing page dan saya buat dari ChatGPT. Sekali lagi, ini tergantung dari masing-masing kita sebagai penggunanya. Tidak ada yang salah dan benar. Ini hanya menceritakan tentang apa ya, bukan sebuah kebiasaan, tapi sebuah selera masing-masing. Ya, selera masing-masing. Ada yang suka selera dengan begini, wah simpel aja deh, nggak perlu apa-apa. Ada yang suka begini, oh ini bagus, jadi rapi, tiga-tiga begini. Padahal ini semua gambarnya sama, ya kan? Tidak ada yang naik turun segala macam. Nah ini jadinya beda. Ada yang naik turun begini, ya kan? Tapi dia mungkin lebih interaktif nih, no, ya kan? Kelihatannya seperti itu. Dan di sini ada tombol CTA-nya di bawah begini. Kalau ini CTA-nya nah cuman begini gitu. Oke. Nah, nanti bisa diisi dengan apapun juga yang mau dicantumkan di sini dan nanti kita bisa belajar untuk memasukkan gambar-gambar ini. Bagaimana cara memasukkan gambar? Oke, teman-teman, saya akan bagi linknya nanti di deskripsi YouTube. Teman-teman bisa lihat deskripsi YouTube-nya, itu teman-teman bisa lihat tentang link ini. Nah, ini beberapa yang sudah pernah saya buat, link dari landing page yang sudah pernah saya buat, misalnya seperti ini. Nah, wah ini memang sengaja saya belum memberikan foto ya teman-teman ya, atau jasa posting. Nah ini tadi saya sudah tunjukin ya jasa postingnya. Wah kok begini? Ya ini nanti akan saya ceritakan kenapa seperti begini. Ya, kenapa seperti begini. Nah, ini juga kenapa seperti begini. Ada yang satu saya pakai ChatGPT, satu pakai Gemini, satu perlu beberapa kali ngobrol dengan ChatGPT atau Gemininya baru jadi, yang ini langsung bikin jadi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mencoba bersama-sama. Ya, nah ini adalah platform eh, sederhana. Tambah file itu berarti kita masuk lagi ke form awal, ya kan? Nah ini namanya digitaltransformator.bis.id/lpbuilder/index.php. Nah ini nanti teman-teman bisa saya share di bawah termasuk link YouTube-nya sehingga teman-teman bisa melihat atau mencoba di suatu saat bisa mencoba. Silahkan dicoba untuk membuat landing page. Karena teman-teman perlu sebuah sarana membuat landing page supaya muncullah landing page seperti ini. Ya, dan ini nanti kalau mau lihat hasilnya di sini, lihat semua file. Nah ini yang barusan saya buat.
Ini yang kemarin saya buat dari Gemini, ya. Lalu yang ini dari ChatGPT, ya. Yang terakhir ini kan, ini ChatGPT. Ini Gemini, ya. Nah, mengenai tampilan di laptop teman-teman atau di handphone teman-teman seperti apa, yuk kolom komentarnya diisi, lalu menurut teman-teman apa yang harus kita perbaiki atau apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita bahas untuk pembahasan berikutnya. Oke, begitu sharing dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan di YouTube maupun di Zoom, saya akan akhiri pertemuan ini. Semoga teman-teman bisa mendapat ilmu dari sharing saya ini, ya. Semoga teman-teman mendapat ilmu dari sharing saya ini, dan saya berharap berguna ilmunya, ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman, ya. Terima kasih. Sampai ketemu volume ketiga, kita bikin landing page lagi. Ya, thank you.